selfish. I want you to myself, I can't help it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Maharani dengan NPM 20211216. Di sini, saya bersama dengan teman saya Rifki Farozi ingin mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu membuat PPT dengan materi arti, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah, dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara Tanah Ibu Pertiwi yang menjadi bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak awal abad penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar sangat mudah dimengerti, ekspresif, memiliki toleransi kesalahan yang sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Melayu pasar adalah bahasa yang sangat lentur. Fungsi bahasa Indonesia sendiri bagi bangsa Indonesia ialah sebagai pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam. Fungsi bahasa Indonesia secara umum: 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia memiliki fungsi secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi iptek. Kedudukan bahasa Indonesia meliputi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Dengan kata lain, apabila pokok persoalan yang dibicarakan menyangkut masalah nasional dan atau dalam situasi formal, bahasa Indonesia cenderung digunakan. Terlebih, terdapat jarak sosial yang cukup jauh di antara pelaku komunikasi tersebut, misalnya antara bawahan dan atasan, mahasiswa dan dosen, dan lainnya. Terdapat dua peristiwa sejarah Indonesia yang membantu perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut adalah Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing dalam upaya mengikuti perkembangan dan penerapan iptek. Bahasa Indonesia juga dipakai sebagai alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa dalam pembangunan. Yeah, maybe I'm selfish. You're my lady.